بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Pemirsa beriman yang sama berbahagia, suatu hari Al-Imam Al-Basri rahimahullah ta'ala anhu dikunjungi oleh 3 orang tamu yang berbeda, yang berasal dari tempat yang berbeda di waktu yang hampir sama. Tamu yang pertama adalah seorang wanita yang mencurhatkan perihal lamanya masa pernikahan yang telah dijalani, saat dimana ia sebagai seorang istri dalam keadaan sehat fisiknya, begitu pula dengan suaminya juga yang sehat fisiknya, namun setelah bertahun-tahun menjalin pernikahan belum juga Allah Subhanahu wa taala karuniakan keturunan. Tamu yang kedua adalah seorang petani yang datang dari desa yang jauh, kemudian menceritakan perihal desanya yang dilanda dengan kekeringan, di mana cadangan pangannya nyaris habis. Saat yang sama kemarau juga belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir, sehingga ia khawatir bahwa dia dan tetangga-tetangganya dan seluruh penduduk desa yang berprofesi sebagai petani terancam mati kelaparan. Dan tamu yang ketiga adalah seorang yang sudah berusaha sungguh-sungguh, namun tetap saja kemiskinan melilit kehidupannya. Dan yang menarik, pemirsa beriman yang sama berbahagia, dari ketiga tamu dengan ketiga persoalannya, Al-Imam Al-Basri rahimahullah ta'ala anhu menjawab dengan satu jawaban yang sama. Fastaghfirullah, hendaklah kalian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah 3 tamunya berpamitan pulang, salah seorang murid daripada Al-Imam Al-Basri rahimahullah ta'ala anhu yang memang ditugasi untuk mendampingi sang syekh atau sang imam menerima tamu tersebut kemudian bertanya keheranan, "Wahai imam, bagaimana engkau menjawab 3 pertanyaan yang berbeda dengan satu buah jawaban yang sama? Padahal tampak dari wajah ketiga penanya itu harapan untuk mendapatkan jawaban yang sesungguhnya, yang memang menjadi sumber kegundahannya selama ini." Al-Imam Al-Basri kemudian menjawab keheranan sang murid dengan mengatakan, "Wahai muridku, sungguh jawaban itu bukan jawaban dari diriku, tapi jawaban itu adalah jawaban dari Allah Subhanahu wa ta'ala." Seraya kemudian beliau membuka mushaf dan menunjukkan surah Nuh ayat ke-10, 11 dan 12 kepada muridnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banini wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dia Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, "Maka aku berkata kepada mereka, mohon ampunlah kepada Rabbmu. Sungguh Dia Allah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit untuk kalian, dan Dia akan memperbanyak harta dan anak-anak kalian, dan juga mengadakan kebun-kebun untuk kalian, serta mengalirkan sungai-sungai untuk kalian." Pemirsa budiman yang sama berbahagia, Al-Imam Al-Basri tahu betul, mengerti persis bahwa penyebab hajat seseorang tertunda dari dikabulkan, penyebab musibah menimpa seseorang ataupun satu kaum, penyebab sesuatu yang tidak mengenakkan atau menyenangkan itu kemudian menghinggapi seseorang, sesungguhnya sepenuhnya dan seutuhnya adalah disebabkan oleh karena kesalahan
ataupun kemudian pelanggaran, ataupun kemudian dosa dan kemaksiatan, ataupun kemudian kelalaian daripada hamba atau kaum tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan musibah apapun yang menimpa kalian adalah karena perbuatan tangan kalian sendiri, dan Allah sesungguhnya memaafkan begitu banyak dari kesalahan-kesalahan kalian. Jadi jelas, pemirsa beriman yang sama berbahagia, bahwa kalau ada kegundahan di dalam hati kita, kalau ada munajat kita yang belum terkabul, kalau ada hajat kita yang belum juga kemudian tercapai, kalau ada kemudian musibah yang menimpa kepada kita, sesungguhnya itu disebabkan oleh kesalahan diri kita. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, Allah lebih banyak memaafkan kesalahan kita dibandingkan yang kemudian menjadi sebab ditahannya oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang menjadi harapan kita, apa yang menjadi cita-cita kita, ataupun kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah peringatan berupa musibah, bencana ataupun bala kepada kita. Pemirsa beriman yang sama berbahagia, ketika kita kemudian ingin mendalami lebih jauh perihal orang-orang yang kemudian Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an, bagaimana menjadikan istighfar sebagai solusi dari kehidupan, bagaimana selalu berpikir positif dan berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai solusi daripada setiap persoalan dan kemudian harapan serta cita-citanya, maka kita tidak akan memiliki satupun alasan untuk kemudian tidak bersungguh-sungguh memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Ibrahim adalah sosok yang sehat, fisiknya kuat. Begitu pula dengan istri beliau, adalah sosok seorang istri yang sehat, fisiknya pun kuat. Namun bertahun-tahun mereka menjalin pernikahan, dan bertahun-tahun pula ia bermunajat untuk mendapatkan keturunan, tapi Allah Subhanahu wa taala belum juga kemudian memberikan kepadanya keturunan. Dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam tidak pernah putus harapan. Ia terus bermunajat, ia terus bermohon, sekaligus juga terus berusaha. Dan puncaknya kemudian ketika ia dalam usia yang sudah sangat tua, istrinya pun juga di usia yang sudah sangat tua, Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kepada beliau dan Sarah istrinya seorang putra yang kemudian menjadi nabi, yakni Yakub alaihissalam. Ada yang lebih heboh dari itu, pemirsa beriman yang sama berbahagia, adalah Nabiullah Zakaria alaihissalam. Saat beliau menyaksikan keponakan beliau bernama Maryam dengan kesolehaannya, dengan begitu banyak karomah yang Allah berikan kepadanya, secara tidak sengaja ia kemudian melontarkan gumaman dari lisannya, "Ya Allah, sekiranya aku juga Engkau berikan hadiah seorang anak yang beriman, seorang anak yang soleh, seorang anak yang qurrata a'yun." Dan Allah Subhanahu wa taala kemudian menjawab harapan, munajat dan doa daripada Nabiullah Zakaria alaihissalam dengan menurunkan firman-Nya langsung, "Wahai Zakaria, sungguh Allah Subhanahu wa taala mendengarkan harapan dan rintihanmu, dan kabar gembira untukmu bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan, akan menghadiahkan seorang anak kepadamu yang bernama Yahya." Nabiullah Yahya alaihissalam tentu sangat gembira, sangat bersukacita, tapi masih setengah percaya dalam arti terkejut, karena menyadari secara logika beliau adalah pribadi yang sudah uzur usia, dan pada saat yang sama istri beliau juga sudah uzur usianya, dan bukan hanya sekedar uzur, tapi lebih dari itu mandul pula. Secara logika sekali lagi, bagaimana mungkin ketika seorang suami yang sudah tua, istri pun sudah tua dan mandul pula, bisa memiliki anak? Tapi apa yang susah ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, kun fayakun, jadi maka jadilah dia. Itulah bedanya antara kita hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, bahwa bagi kita seorang hamba cenderung selalu dikendalikan
pikiran bahkan perasaan serta iman kita oleh logika dan pikiran-pikiran kita. Bahwa orang yang sudah tua, renta, lalu kemudian istrinya mandul pula, hampir pasti dan memang tidak mungkin memiliki keturunan. Tapi bagi Allah itu mudah. Dan kenyataannya bahwa Nabiullah Zakaria alaihissalam diberikan hadiah seorang putra bernama Yahya, kendati pun ia telah berusia tua dan istrinya mandul pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang lebih spektakuler lagi, adalah hadiah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Maryam, seorang wanita yang menjaga kehormatannya dari sesuatu yang kemudian Allah haramkan, tidak pernah dijamah dan disentuh oleh manusia ataupun jin. Tiba-tiba kemudian Allah berikan hadiah berupa seorang putra. Allah tiupkan ke dalam rahimnya ruh, yang kemudian dengan ruh itu lahirlah seorang putra bernama Isa alaihissalam, yang sejak balita telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul dan nabi Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini rasanya tidak ada alasan bagi kita untuk kemudian menolak keyakinan bahwa memang benar kalau ada hajat kita yang tertunda, kalau ada doa kita yang kita rasa tertolak, kalau ada kemudian musibah yang datang menimpa kita, sepenuhnya, seutuhnya, seluruhnya, sungguh-sungguh itu adalah disebabkan oleh kelalaian kita, oleh maksiat kita, oleh dosa kita, ataupun kemudian hal-hal yang kita tidak sadari mengundang dan menyebabkan Allah Subhanahu wa taala tidak ridho kepada kita. Maka bijaksana untuk kemudian kita perbanyak istighfar ketika wabah datang menyapa kita, ataupun ketika cita-cita kita belum juga terkabulkan, doa kita belum juga diijabah. Sekali lagi, mari kita perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjadi teladan yang sempurna untuk kita. Beliau yang nyaris tidak memiliki dosa, tidak pernah alpa setiap harinya, kecuali pasti beliau beristighfar minimal 100 kali. Dan terlebih di bulan Ramadan ini, ketika kita membuka literatur, kita dapati bahwa doa yang diajarkan, doa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW untuk senantiasa dan selalu beliau munajatkan di malam-malam Lailatul Qadar adalah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguh Engkau adalah Rabb yang Maha Pengampun dan Engkau menyukai, Engkau sangat gandrung, Engkau sangat senang memaafkan. Maka ya Allah, maafkanlah kesalahanku. Ya Allah, ya Rabb yang Maha Pengampun, Engkau adalah Rabb yang sangat senang mengampuni, dan Engkau sangat senang terhadap orang yang meminta ampun. Maka dengan pengampunanmu, ampunilah kami. Akhirnya semoga kita semua diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala kelembutan hati untuk menyadari akan banyaknya kealpaan diri, kesalahan yang senantiasa dan selalu kita lakukan mungkin berulang-ulang kali. Dan dengan kelembutan hati itu mendorong kita untuk kemudian terhindar dari kesombongan, dan karena terhindar dari kesombongan itu membimbing kita untuk kemudian merendahkan diri sepenuhnya, seutuhnya, seluruhnya untuk beristighfar terus-menerus di waktu-waktu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengannya Allah Subhanahu wa taala angkat wabah, bala, bencana yang sedang menimpa kita atau lingkungan kita, atau kota kita, atau negara kita, atau bahkan dunia ini. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat dan cita-cita yang kita inginkan, dan bagi kita atau keluarga kita atau tetangga kita yang mungkin hingga saat ini belum diberikan atau dianugerahi keturunan, mudah-mudahan dengan memperbanyak istighfar Allah Subhanahu wa taala mendekatkan keturunan dan memberikan keturunan yang bukan hanya sekedar keturunan, tapi juga keturunan yang kemudian soleh dan solehah, qurrata a'yun, menjadi sumber bahagia kedua orang tuanya karena prestasi dan karya-karyanya di dunia, dan juga menjadi sahabat kedua orang tuanya kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فليقولوا عن حجابي لا وربي لن أبالي فليقولوا عن حجابي